Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai soal-soal yang berkaitan dengan persamaan nilai mutlak. Tapi di pertemuan sebelumnya itu baru terbatas pada nilai mutlak yang satu buah nilai mutlaknya cuman ya. Misalkan kemarin mutlak dari X kurang 3 sama dengan 7. Nah, jadi yang ada mutlaknya cuman satu. Nah, pada hari ini Ibu akan menjelaskan lagi bagaimana yang kalau dalam satu persamaan itu ada lebih dari satu nilai mutlak. Contohnya, seperti ini. Mutlak dari 2x kurang 1 sama dengan mutlak x tambah 3. Jadi ada dua buah mutlaknya. Nah, cara pertama itu sama dengan yang kemarin. Kita definisikan satu persatu nilai mutlaknya. Mutlak yang pertama itu mutlak dari 2x kurang 1. Nah, kita definisikan ya seperti yang kemarin untuk yang positif dan yang negatifnya. Kita cari batasnya dulu, berarti 2x kurang 1 kita sama dengan K dengan 0, dapat X-nya setengah. Baru kita bikinkan batasnya. Untuk yang positif berarti dia untuk X-nya yang besar sama setengah, itu kemarin ya. Terus untuk yang negatif berarti negatif dari 2x kurang 1 itu untuk X kecil dari setengah. Atau boleh juga kalau kita kalikan minnya ke dalam jadi min 2x tambah 1. Tetap untuk X kecil dari setengah. Nah, untuk yang kedua berarti tetap ya kita ambil mutlak X tambah 3. Kita definisikan dengan cara yang sama. Berarti ada positif, ada negatif. Kita cari dulu batasnya menggunakan X tambah 3 sama dengan 0. Berarti dapat X sama dengan min 3. Jadi dapat batasnya untuk X besar sama min 3, ini yang positif, terus X kecil dari min 3 yang negatif. Kalau kita kali negatifnya ke dalam, berarti jadinya negatif X kurang 3, itu untuk X kecil dari min 3. Nah, berarti kalau misalkan kita perhatikan, kita punya batas sekarang setengah dan min 3, ya, setengah dan min 3. Kalau kita buatkan dia dalam garis bilangan seperti ini, otomatis min 3 di sebelah kiri ya, karena min 3 lebih kecil dari setengah. Min 3 setengah. Nah, jadi dari garis bilangan itu kita punya 3 buah daerah sekarang. Daerah yang pertama berarti untuk X-nya besar sama setengah. Daerah yang kedua berarti untuk X-nya berada di antara min 3 dan setengah. Dan untuk batas yang ketiga berarti daerahnya kecil dari min 3. Nah, jadi karena ada 3 buah daerah, otomatis kemungkinan jawaban kita juga ada 3. Nah, kita bikin kemungkinannya satu persatu. Berarti untuk kemungkinan pertama, kita ambil daerah yang pertama ya. Berarti untuk X-nya besar sama setengah. Nah, kemungkinan 1 untuk X besar sama setengah. Nah, kita tuliskan dulu soalnya. Mutlak dari 2x kurang 1 sama dengan mutlak x tambah 3. Ini soalnya tadi ya. Sekarang kita lihat untuk batas x besar sama setengah. X besar sama setengah pada 2x kurang 1. Nah, kita lihat definisi tadi. Mutlak 2x kurang 1. X-nya besar sama setengah, berarti kira-kira yang kita ambil yang positif atau negatif. Nah, karena batasnya besar sama setengah, ini sama ya. Besar sama setengah, otomatis kita ambil yang positif. Berarti kita tulis yang positif di sini. 2x kurang 1, mutlaknya sudah hilang. Terus sama dengan x tambah 3 lagi. X tambah 3. Kita lihat berarti definisi yang x tambah 3. Nah, kira-kira untuk x besar sama setengah, dia berada di positif atau negatif? Besar sama setengah. Nah, batas yang positif itu X-nya besar sama min 3. Kita maunya X besar sama setengah. Otomatis dia berada di sini ya. Karena setengah juga lebih besar dari min 3. Jadi, letak X besar sama setengah otomatis di positif. Makanya di sini mutlaknya hilang. Yang diambil nilai positifnya, X tambah 3. Setelah itu, kita selesaikan persamaannya. X tambah 3 kita pindahkan ke kiri, berarti jadi negatif. Berarti 2x
kurang X dapat X, min 1 kurang 3 berarti min 4, sama dengan 0, dapat X-nya 4. Nah, ini kemungkinan X yang pertama. Lanjut lagi ke kemungkinan yang kedua. Kemungkinan kedua berarti untuk batasnya di antara min 3 dan setengah, atau X besar sama min 3 dan kecil dari setengah. Nah, sama ya dengan yang kemungkinan 1, kita tulis soalnya dulu. Berarti mutlak 2X kurang 1 itu sama dengan mutlak X tambah 3. Kita lihat satu persatu lagi. Definisi untuk 2X, mutlak 2X kurang 1. Sekarang daerahnya berada di antara min 3 dan setengah. Kira-kira masuk ke yang positif atau yang negatif? X berada di antara min 3 dan setengah. Nah, setengah itu berada, X itu berarti kecil dari setengah ya. Kecil dari setengah, otomatis kita ambil daerah yang negatif. Karena untuk yang positif itu hanya X besar sama setengah. Sedangkan daerah kita ini sudah berada di bawah setengah. Jadi kita ambil untuk mutlak 2X kurang 1-nya, ambil nilai yang negatif. Berarti nilai yang negatifnya min 2X tambah 1. Ini dia. Sedangkan untuk yang X tambah 3, mutlak X tambah 3, nah kita lihat juga batasnya ada di antara min 3 dan setengah. Sekarang untuk yang positif, X-nya harus besar sama min 3. Besar sama min 3. Sedangkan untuk yang negatif dia kecil dari min 3. Kira-kira kita ambil batas yang mana? Ya, kita ambil batas yang di atas. Karena X-nya besar sama min 3. Sedangkan untuk kemungkinan kedua itu, kita butuh X-nya berada di antara min 3 dan setengah. Jadi kita masuk ke yang positif. Makanya di sini tetap positif. X tambah 3. Lanjut, berarti X tambah 3 pindah ruas ke kiri jadi negatif. Dapat min 2 kurang X berarti min 3 ya. Terus 1 dikurang 3 min 2. Berarti min 3X sama dengan 2, dapat X-nya min 2/3. Nah, jadi kita udah dapat dua buah kemungkinan nilai X. Yang pertama 4, yang kedua min 2/3. Lanjut, untuk kemungkinan terakhir atau kemungkinan ketiga, berarti untuk batas X kecil dari min 3. Batas terakhir ya. Jadi, tetap sama, kita tuliskan soalnya dulu, berarti mutlak 2X kurang 1 sama dengan mutlak X tambah 3. Nah, kita lihat satu-satu. Untuk yang pertama, 2X kurang 1. 2X kurang 1 ya. X kecil min 3 itu letaknya di mana? Di positif atau negatif? Yang positif itu hanya yang besar dari setengah. Sekarang dia sudah kecil lagi dari min 3. Pasti kita ambil batas yang di bawah atau yang negatif. Jadi di sini kita ambil batas yang negatif, jadinya min 2X tambah 1. Nah, yang X tambah 3 lagi. X tambah 3. Ini ya. X tambah 3 berarti dia kecil dari min 3. Nah, sudah pasti kita ambil batas yang negatif. Karena sama ya, X kecil min 3. Kita ambil yang negatif. Min X kurang 3. Sama, pindah ruas, dapat X sama dengan min 4. Jadi kita punya 3 buah kemungkinan nilai X. X sama dengan 4, X sama dengan min 2/3, dan X sama dengan min 4. Sekarang kita harus uji dulu hasil-hasil yang sudah kita temukan tadi, apakah dia memenuhi kebersamaan nilai mutlaknya atau tidak. Cara mengujinya gampang, tinggal kita ganti nilai X-nya, nilai X yang ada di soal itu dengan hasil yang kita temukan. Yang pertama tadi kita dapat X-nya sama dengan 4. Jadi kalau kita ganti X-nya dengan 4, berarti dapat mutlak 2 kali 4 kurang 1 sama dengan mutlak 4 tambah 3. Kita ganti ya ke soal
soal kita tadi mutlak 2x kurang 1 sama dengan mutlak x tambah 3. Ini soalnya tadi ya. Jadi setiap x-nya kita ganti dengan 4. Dapat mutlak 7 sama dengan mutlak 7. Berarti dia memenuhi. Memenuhi ya. Berarti untuk kemungkinan kedua, kita tadi dapat hasilnya x sama dengan min 2/3. Sama, kita substitusi, nanti dapat hasilnya mutlak min 7/3 sama dengan 7/3. Karena dia mutlak, berarti boleh kita tulis 7/3 sama dengan 7/3. Jadi dia masih memenuhi. Yang terakhir, x sama dengan min 4. Kalau kita ganti seluruh x-nya dengan min 4, nah dapat 9 sama dengan 1. Salah ya, tidak memenuhi. Nah, jadi nilai x yang memenuhi persamaan adalah x sama dengan 4 atau x sama dengan min 2/3.